Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sejumlah keraguan tentang Islam telah muncul sejak dulu, mulai dari meragukan Nabi Muhammad sebagai nabi, ajarannya dianggap tidak masuk akal, sampai kisah dalam Al-Quran dianggap hanya dongeng belaka. Ternyata keraguan itu masih ada sampai sekarang, termasuk soal pasukan bergajah yang menyerang Mekah. Keraguan itu muncul karena anggapan bahwa gajah tak bisa hidup di gurun pasir. Tapi benarkah demikian? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Ashabul Fil atau pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraham dari Yaman menuju Mekah sempat diragukan kebenarannya karena beberapa alasan. Alasan pertama, soal kemampuan bertahan hidup gajah di negeri Yaman yang tandus. Tak ada sungai dan danau, ditambah lagi curah hujan yang hanya 30 cm per tahun. Makanya tak mungkin tumbuh tanaman hijau yang bisa dijadikan pakan gajah. Kemudian soal jarak Yaman ke Mekah yang kurang lebih mencapai 1000 km. Jika dibandingkan dengan kecepatan gajah yang hanya bisa menempuh jarak 2,5 km per jam, pasukan Abraha butuh waktu selama 40 hari agar bisa sampai ke Mekah. Bisa dibayangkan berapa jumlah makanan yang harus disediakan oleh Raja Abraha untuk belasan gajah perang yang membantu penyerangannya. Ditambah lagi, mereka berada di daerah yang kelembapan udaranya rendah dan temperatur tinggi. Asal-usul penyerangan yang diinisiasi oleh Abraha adalah kecemburuannya pada Mekah dengan adanya Ka'bah yang banyak dikunjungi para pelancong dari penjuru Arab, baik untuk melaksanakan ibadah ataupun sekedar ziarah saja. Mereka berencana menghancurkan Ka'bah agar para pelancong tidak lagi ke sana dan lebih memilih datang ke Yaman. Mereka pun sudah membangun gereja megah bernama Al-Qolis yang menyaingi Ka'bah. Bahkan Abraha sudah menghias sedemikian rupa agar orang tertarik datang ke sana. Tapi tetap saja banyak orang lebih memilih datang ke Mekah. Mereka berpikir bahwa ziarah tidak akan pernah lengkap jika tak ke Mekah. Makanya Abraham mengambil langkah menyerang dan menghancurkan Mekah. Dialah yang paling depan di atas pasukan gajahnya. Mereka berjumlah kurang lebih dari 60.000 pasukan. Saat sudah ada di dekat kota Mekah, tepatnya di daerah Mohammas, Abraha mengirimkan utusan kepada Abdul Muthalib yang saat itu sebagai pemimpin Mekah. Beliau pun memberitahukan para penduduk bahwa Mekah akan diserang. Sayangnya mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena pasukan Abraha saat itu dikenal sangat kuat. Satu persatu para penduduk Mekah pergi bersembunyi ke bukit-bukit yang ada di sana, termasuk Abdul Muthalib. Sebelum pergi, beliau berpamitan kepada Ka'bah seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wahai Tuhanku, tidak ada yang kuharapkan selain darimu. Wahai Tuhanku, selamatkanlah rumahmu dari serangan mereka. Sesungguhnya mereka yang akan merusak bait dalam musuhmu." Doa tulus yang dipanjatkan kakek Rasulullah benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pasukan Abraha sampai, mereka sudah diserang oleh burung ababil yang melemparkan batu-batu hingga mereka tak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya binasa. Penyerangan burung-burung ababil tersebut diabadikan dalam surah Al-Fil ayat 1 hingga 5. "Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat." Peristiwa penyerangan Abraha ke Mekah ternyata sudah diteliti banyak ilmuwan. Pertama kali penelitian dilakukan pada tahun 1951. Sekelompok peneliti dari Universitas Katolik Leuven, Belgia datang ke Saudi atas undangan dari Raja Saudi, Abdul Aziz bin Saud yang saat itu berkuasa. Mereka diundang untuk melakukan penelitian ilmiah terkait sejarah bangsa tersebut sebelum Islam datang. Para peneliti itu pun menemukan prasasti yang menyebutkan nama Abraha. Prasasti tersebut dinamai Prasasti Maraigan yang ditemukan 3.905 km sebelah tenggara kota Doif. Prasasti tersebut tertulis dalam bahasa Sabah menggunakan aksara Arab Selatan kuno. Prasasti itu pun diterjemahkan Alfred Felix Landon Beston, Profesor Lodian Bahasa Arab Oxford, dan menemukan nama Abraha. Salah satu penggalanya berbunyi, "Setelah peristiwa ini, Amir bin Al-Munsir bertemu dengan Abraha dan setuju untuk memberikan tawanan dari Al-Munsir ke Abraha karena Al-Munsir telah mengangkatnya sebagai gubernur atas Ma'ad. Maka Abraha kembali dari Haliban dengan kuasa Sang Maha Pengasih." Hal ini pun dijadikan sebagai bukti adanya penyerangan pasukan bergajah Abraha ke Mekah oleh para cendekiawan. Orang yang pertama kali mengemukakan ini adalah salah satu anggota ekspedisi bernama G. Rackmans. Setelah prasasti tersebut diterjemahkan dalam bahasa Perancis. Hal ini pun kemudian diamini oleh Vieux Legre France Aldame
dan Rothschild setelah menerjemahkan ke dalam bahasa Jerman. A.J. Lundin, seorang profesor kajian Saba di Oriental Study of the Russian Academy, mengatakan bahwa prasasti Muraygan tak punya hubungan dengan penyerangan pasukan Gajah Abraha karena dilihat dari tahun kejadiannya. Penyerangan tersebut terjadi pada tahun 570, sedangkan prasasti Muraygan ditulis pada 547 Masehi. Penelitian tentang prasasti tersebut ternyata telah berlanjut pada tahun 1987, tapi dilakukan oleh Abdul Munim As-Sayed, seorang Egyptologi dari Universitas Alexandria Mesir, dengan model fotokopi catatan Jared Mans. Beliau membaca sendiri prasasti Muraygan saat menemukan jawaban kontroversi yang pernah terjadi. Jawabannya ada pada kekurangan terjemahannya. Makanya beliau mengeluarkan terjemahan baru atas prasasti Muraygan. Hasilnya adalah prasasti tersebut sulit untuk diklaim sebagai bukti penyerangan Abraham ke Mekah. Prasasti itu hanya berisi penaklukan Abraha terhadap Bani Amir dengan memanfaatkan suku tertua di Arab yaitu Adnan dan Khatan. Melihat letak geografi suku-suku tersebut, Sayyid mengatakan tidak ada indikasi penyerangan ke Mekah karena jarak tempat yang disebutkan dalam prasasti dengan Mekah sangat jauh, sekitar 300 km lebih. Adanya penelitian tersebut menegaskan bahwa belum ada bukti adanya penyerangan pasukan bergajah Abraham menyerang Mekah. Hingga akhirnya pada tahun 2014, para peneliti gabungan dari Prancis dan Arab Saudi yang menamai kelompok penelitiannya Franco-Saudi Mission of Najran menemukan hal yang tak terduga. Mereka melakukan penelitian di Jabal Kaukab dan di sebuah padang pasir bernama Padang Pasir Ima. Di sanalah mereka menemukan ada 3 gambar gajah. Para peneliti sebenarnya tak bisa memperkirakan berapa usia grafiti tersebut. Namun, gambar gajah menjadi petunjuk kunci. Gajah telah menghilang dari semenanjung Arabia sejak kurang lebih 2000 tahun lalu. Makanya mereka memprediksi kalau temuan itu ada sejak abad ke-6. Prediksi ini akhirnya terkonfirmasi setelah mereka menemukan prasasti yang bertuliskan Abraha Zabiman Raja, tak jauh dari temuan grafiti tersebut. Temuan-temuan tersebut pun dikumpulkan dan dianalisis. Para peneliti menemukan bahwa kemungkinan pasukan Abraha melakukan rencana penyerangan pada 565 Masehi. Setelah adanya bukti penyerangan ke Mekah, para ilmuwan juga menemukan gajah bisa hidup di gurun pasir. Anggapan soal gajah yang tak bisa tinggal di gurun pasir ternyata keliru. Gajah memang biasanya identik dengan habitat di hutan, padang savana, ataupun padang rumput. Tapi ternyata mereka bisa hidup di berbagai habitat, sebut saja di gurun pasir ataupun di dataran tinggi. Makanya, hewan mamalia satu ini bisa hidup di gurun pasir Namibia. Walaupun perilakunya berbeda dengan saudara-saudara yang hidup di padang savana, gajah-gajah gurun pasir punya daya jelajah kawasan yang lebih luas dan keterampilannya cocok dengan lingkungan panas. Carl Irwoses, seorang peneliti dari Institut Pergonomic Biology University of Illinois, mengatakan kalau gajah-gajah tersebut bisa membuat tubuh mereka sejuk dengan melumuri seluruh badan mereka menggunakan campuran pasir dan air kencing mereka. Sahabat beriman, berkali-kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan apa yang berasal darinya adalah sebuah kebenaran, terutama Al-Quran yang merupakan firman-Nya. Tapi masih saja ada oknum-oknum yang masih tetap meragukan dan mengingkari firman-Nya. Bahkan, semua itu sudah terbukti lewat berbagai penelitian. Sebagai muslim, semoga kejadian tersebut semakin membuat keimanan kita bertambah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.